Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan utamanya salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk melakukan rilis inflasi Kota Parepare. Seperti biasa, setiap awal bulan kami merilis inflasi khususnya di Kota Parepare. Tak lupa kita menyiapkan selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan kerabatnya. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan menjadi syafaat nantinya buat kita semua di yaumil akhir, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, baik, saya akan merilis angka inflasi Kota Parepare di bulan November tahun 2022. Nah, kita lihat untuk month-to-month itu sebesar 0,22%. Dibandingkan dengan November tahun 2021, itu sebesar 0,74%. Jadi, di bulan November tahun 2022 sangat terkendali, sangat jauh ya dibandingkan inflasi kita di bulan November di tahun 2021. Nah, untuk year on year di bulan November tahun 2022 sebesar 7,11. Nah, kita ketahui bahwa di bulan Oktober kemarin inflasi kita 7,66. Alhamdulillah di bulan November ini cukup terkendali, turun sebesar 7,11%. Nah, kita lihat inflasi kita di tahun 2021 itu sebesar 4,09. Nah, kita berharap inflasi kita di bulan Desember nanti ya kalau ada kenaikan tidak terlalu jauh, mudah-mudahan di bawah daripada inflasi kita di bulan Desember tahun 2021. Nah, inflasi kita di bulan Desember tahun 2021 itu 1,14. Nah, mudah-mudahan tidak sebesar itu sehingga 7,11 ini bisa turun lagi. Nanti kita lihat sesuai dengan pengamatan kami nanti di lapangan di bulan Desember ini. Nah, andil daripada inflasi kita, khususnya year on year ini 7,11. Kita lihat ya rinciannya. Untuk makanan, minuman, dan tembakau itu inflasinya sebesar 7,31. Andilnya cukup besar, sebesar 2,75. Pakaian dan alas kaki, inflasi kita 2,05, andil inflasinya sebesar 0,17. Terus perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Itu inflasinya sebesar 10,45. Nah, andil inflasinya sebesar 1,52. Nah, kita ketahui bahwa di bulan Mei ada kenaikan tarif PDAM sebesar inflasinya sebesar 1,10. Memang cukup besar karena ada kenaikan PDAM. 4, pemeliharaan rutin rumah tangga. Itu inflasinya 4,50. Nah, andil inflasinya sebesar 0,23. Kesehatan 0,01, andil inflasinya 0. Transportasi 3,69, andil inflasinya 1,51. Ini diakibatkan oleh kenaikan BBM di bulan September tahun 2022. Nah, informasi komunikasi dan jasa keuangan. Ini malah deflasi sebesar minus 0,22. Andilnya sebesar minus 0,1. Dari pembentukan tadi sebesar 7,11%. Rekreasi, olahraga, dan budaya. Inflasinya sebesar 2,04. Andil inflasinya sebesar 0,04. Pendidikan 13,66. Andil inflasinya sebesar 0,31. Nah, ini kita ketahui bahwa ada kenaikan SPP di perguruan tinggi pada bulan Juni atau Juli. Nah,
Selanjutnya, penyediaan makanan dan minuman. Restoran, itu inflasinya sebesar 5,72. Andil inflasinya sebesar 0,50. Perawatan pribadi dan jasa lainnya 5,78, inflasinya andilnya 0,46. Nah, kita lihat inflasi bulan Kota Parepare November 21 sampai dengan November 22. Nah, kita lihat apa-apa sih yang menyebabkan inflasi kita ya dari bulan ke bulan ya, semenjak November tahun 2021 sampai dengan November 2022. November Desember 2021 kita lihat inflasi kita di Desember cukup besar ya, 1,14 Desember tahun 2021. Apa yang menyebabkan sehingga inflasi kita sebesar 1,14? Itu didorong oleh kenaikan harga ikan segar karena adanya cuaca. Kita ketahui bahwa di bulan November dan Desember ini ya, cuaca tidak bersahabat sehingga mengakibatkan produksi ikan kita, khususnya ikan tangkap ya, itu mengurangi produksi sehingga mengakibatkan harga naik. Biasa hukum ekonomi ya, harga naik diakibatkan oleh stok atau persediaan yang berkurang. Ya, minyak goreng juga pemicunya juga di bulan Desember, mie instan, telur dan ayam beras. Kita ketahui bahwa pemakaian telur dan ayam beras dalam rangka kegiatan hari besar ya, utamanya umat Nasrani dalam rangka hari Natal dan Tahun Baru. Nah, kita lihat lagi di Januari 22. Nah, di Januari 22 inflasi kita sebesar 1,18. Apa yang membentuk sehingga inflasi kita sebesar 1,18? Itu didorong oleh kenaikan harga telur ayam beras, beberapa jenis ikan, nasi dengan lauk, angkutan dalam kota, daging ayam. Ini masih suasana tahun baru ya, sehingga telur dan ayam beras, ya, cuaca juga ya, sehingga menyebabkan harga ikan kita naik. Nah, di Mei tahun 2022 itu cukup besar juga, sebesar 1,88. Nah, ini diakibatkan oleh apa? Nah, kita lihat didorong oleh kenaikan harga tarif air minum. Nah, dari 1,88 share untuk air minum itu sebesar 1,10. Jadi cukup besar kenaikan daripada air minum kita. Ikan bandeng, daging ayam, minyak goreng, telur ayam. Nah, kita lihat di Juli 2022 itu sebesar 0,56. Apa yang mengakibatkan sehingga inflasi kita di Juli 0,56? Itu didorong oleh kenaikan harga bawang merah, ikan kembung, ikan bandeng, ikan cakalang, cabai merah. September sebesar 1,17. Itu didorong oleh kenaikan harga BBM. Nah, kita ketahui bahwa di bulan September kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM sehingga berdampak kepada inflasi kita sebesar 1,17. Adanya uang kuliah ya, uang kuliah perguruan tinggi. Ya, di mana ada kenaikan di tahun 2022 di bulan September. Terus tarif kendaraan online, nah ini mungkin diakibatkan karena adanya kenaikan harga BBM sehingga tarif kendaraan online dan angkutan kota menyesuaikan dengan kenaikan harga BBM tersebut. Nah, inflasi kita, inflasi tahun kalender dari bulan Januari sampai dengan November tahun 2022 itu sebesar 5,89. Ya, kita berdoa semoga di bulan Desember ada kenaikan inflasi ya, tidak sebesar di tahun lalu sebesar 1,14 sehingga inflasi kita year on year maupun di tahun kalender bisa lebih terkendali ya dengan keadaan sekarang. Nah, inflasi berdasarkan kelompok man-to-man. Makanan, minuman, dan tembakau. Ini di man-to-man di bulan November ya, di tahun 2022. Inflasinya sebesar 0,48. Andilnya
0,1564. Kalau dibulatkan 0,16. Pakaian dan alas kaki inflasinya 0, ya tentunya andilnya juga 0. Perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Ini terjadi deflasi minus 0,04, andilnya minus 0,06. Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Inflasinya 0,02, share-nya 0,01. Kesehatan, inflasi 0,04, share-nya 0,006. Transportasi, inflasinya 0,11, andil inflasi 0,0129. Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan itu sebesar 0,05 inflasinya, andil inflasinya 0,0028. Rekreasi, olahraga, dan budaya inflasinya 0,06, andil inflasi sebesar 0,011. Pendidikan karena tidak ada kenaikan ya sejak di bulan September yang tadi saya sudah sampaikan ya, di September ada kenaikan, di bulan Oktober, November tidak ada kenaikan sehingga inflasinya 0, andil inflasinya juga 0. Penyediaan makan dan minuman, alhamdulillah ya inflasi 0, andil inflasi juga 0. Perawatan pribadi dan jasa lainnya terjadi inflasi sebesar 0,55, sedangkan andil inflasi 0,0432. Nah, kita lihat ya inflasi year on year untuk 10 komoditas penyumbang inflasi. Jadi dari bulan Januari ya, dari bulan November tahun 2021 sampai dengan November tahun 2022. Andilnya ya, kita lihat tomat ada 10 komoditas penyumbang inflasi terbesar. Tomat kita lihat inflasi 35,72, andilnya 0,0916. Ikan layang, ikan benggol 4,03, andil inflasinya 0,0810. Emas perhiasan 2,46, andil inflasinya 0,0372. Nah, ini emas perhiasan ya di bulan November ada kenaikan sehingga membentuk inflasi kita di mana di mantuman ya, mantuman 10 komoditas penyumbang inflasi mantuman di bulan November ya. Sorry tadi saya sampaikan year on year ya, padahal year on year ada di sebelah kanan ya. Nanti kita akan lihat pengaruh 10 komoditas penyumbang inflasi year on year. Ini mantuman dulu. Nah, bawang merah 11,05, andil inflasinya 0,0337. Beras, ini ada kenaikan beras ya. Ya, ini khususnya beras premium. Kalau beras medium, pemerintah kota lewat Bulog sudah melakukan intervensi ya, sehingga harga tetap. Ini ada kenaikan untuk beras premium karena beras premium Bulog ya tidak punya stok. Yang dia punya stok adalah beras medium. Nah, beras premium itu sebesar 0,97, andil inflasinya 0,0334. Daging ayam ras 5,86, andil inflasinya 0,03. Tempe ya, ternyata tempe ini juga ya ini penyumbang inflasi ya. 5,70. Ini mungkin karena bahan baku kedelainya ya. Kita tahu bahwa bahan baku kedelai itu masih sebagian impor ya. Apalagi mata uang kita ya itu berfluktuasi ya. Naik ya dibandingkan dengan hari-hari kemarin ya. Ya kita berdoa saja mudah-mudahan tempe ini tidak bergerak lagi ya, diakibatkan oleh bahan baku yang impor dari luar ya. 5,70, andil inflasi 0,0257. Ikan kue, ikan cepak itu 8,98 inflasinya. Nah, andil inflasinya 0,0145. Sawi hijau 25,81, andil inflasinya 0,093. Ini untuk mantuman. Jadi sekali lagi ya, ini adalah 10 komoditas tertinggi yang menyebabkan inflasi kita di bulan November sebesar 0,22. Nah, sekarang year on year-nya 10 komoditas penyumbang inflasi ya year on year ya. Dari bulan November ya tahun 2021
2021 ya sampai dengan tahun 2022. Nah, kita lihat apa-apa saja ya. Ternyata tarif air minum ya besar sekali inflasinya sebesar 41,91. Nah, tadi saya sampaikan bahwa penyumbang inflasi ya year on year ini adalah tarif air minum ya. Ini kita lihat ini. Andil inflasi sebesar 1,0897. Cukup besar ya Bapak Ibu sekalian andil inflasinya. Beras bensin ini bukan komoditas bensin ya, tapi BBM ya, kayaknya lebih ini ya cocok BBM di sini. Jangan sampai ada yang menanyakan bahwa memang habis ada bahan bakar bensin ya, tapi ternyata ya bukan bensin tapi BBM ya, ada Pertalite, ada Petronas ya. Itu sebesar 28,41. Nah, andil inflasinya 0,5692 di bulan September ya, pemerintah menaikkan harga subsidi, menghilangkan ya subsidi sehingga harga BBM kita ya menjadi naik. Nah, Akademi Perguruan Tinggi tadi saya sampaikan di bulan September ya ada kenaikan ya uang kuliah sehingga menimbulkan inflasi ya 20,80. Nah, share-nya 0,2862. Ikan layang, ikan bonggol. Nah, ini ikan ya, kita tahu ya, ini berfluktuasi harganya ya, tergantung cuaca. Apalagi dalam bulan November, Desember ya, curah hujan cukup tinggi yang mengakibatkan nelayan ya berpikir untuk turun, sehingga produksinya berkurang. Otomatis kalau produksi berkurang, stok berkurang, menyebabkan harga naik. Apalagi kalau permintaan banyak ya. Nah, orang makan tanpa ikan ya kayaknya kurang begitu lengkap ya, sehingga ingat ikan ini andilnya cukup besar ya terhadap penyumbang inflasi. Nah, kita lihat year on year-nya. Ini 13,80. Nah, andil inflasi sebesar 0,2715. Telur ayam ras 26, 28,71. Nah, ini hati-hati ya pengambil kebijakan utamanya TPID ya untuk menstabilkan harga mengenai telur ayam ras. Karena sekarang adalah bulan pemakaian dalam rangka Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Andil inflasinya 0,2093. Angkutan antar kota, nah ini diakibatkan dengan BBM ya, yang kita sebutkan tadi ya, nomor 2 dari 10 komoditas penyumbang inflasi. Nah, ini dampaknya terhadap angkutan antar kota kita, pasti akan menyesuaikan ya harganya ataupun tarifnya. Inflasi 24,08. Ya, benar ya. Ini inflasinya cukup tinggi juga ya, besar juga. Andil inflasi 0,1923. Bawang merah 107,4. Ini bawang merah ya, berfluktuasi juga, kadang turun, kadang naik. Kadang kalau naik ya, naiknya juga ya, cukup ini juga ya, cukup pedas juga. Sama dengan cabai ya. Kalau naik ya sesuai dengan rasanya. 107,4. Andilnya 0,1877. Minyak goreng, nih ribut-ribut kemarinnya dari Januari sampai dengan Mei kayaknya nih ya, baru stabil. Inflasi 12,94, andilnya 0,1850. Nasi dengan lauk 0,592, andil inflasinya 0,1796. Ikan bandeng, ikan bolu 12,01, 0,1637. Nah, ini hati-hati ya ikan bandeng, ikan bolu karena ini adalah merupakan ikan darat ya. Jangan sampai terpengaruh oleh banjir ya, sehingga mengakibatkan ya ikan bandeng ya menjadi naik. Nah, ini kita lihat ya di inflasi sepulau Sulawesi. Ya, pare-pare. Ini pare-pare ya, year on year-nya 7,17. Mantumannya ya inflasi bulanannya 0,22. YTD-nya atau tahun ya, bulan ya, kalender. Bulan kalender dari Januari sampai dengan November tahun 2022 sebesar 5,89. Kita lihat Makassar ya, on year-nya 5,99, sedangkan mantumannya 0,31. Ya, YTD-nya di tahun kalender sebesar 5,03. Bulukumba year on year-nya 3,61, mantumannya
0,12, YTD-nya 4,34. Palu 6,85, year on year-nya, teman-temannya minus 0,10, YTD-nya 5,75. Nah, Gorontalo year on year-nya 5,41, teman-temannya minus 0,05, YTD-nya 4,44. Luwu year on year-nya 5,43, mantumannya minus 0,39. YTD-nya itu 4,75. Terus Kota Mabagu year on year-nya 6,30, mantumannya 0,31, YTD-nya 4,58. Terus Manado year on year-nya 4,30, mantumannya minus 0,31, YTD-nya 3,32. Palopo 5,43, year on year-nya, mantumannya minus 0,19, YTD-nya 4,75. Kendari year on year-nya 6,85, mantumannya 0,36, YTD-nya 0,55. Bau-Bau year on year-nya 6,82, mantumannya 0,29, YTD-nya 6,74. Nah, ini dari 12 ya, 12 kabupaten kota inflasi di Pulau Sulawesi, ya Parepare tertinggi ya, year on year-nya sebesar 7,17. Ini diakibatkan tadi ya, yang kenaikan ya, ada kebijakan internal Kota Parepare. Kalau ini tidak dinaikkan mengakibatkan ya biaya operasional daripada kegiatan PDAM kita ya itu membengkak. Dan ini sudah lama harga tarif PDAM tidak menyesuaikan, sehingga memang perlu ada penyelesaian tarif, sehingga year on year kita ya terbesar 7,17 karena andil daripada kenaikan tarif PDAM sebesar 1,10. Jadi kalau 7,17 dikeluarin PDAM ya year on year kita ya mirip-mirip kabupaten kota yang lain sebesar 6,07 ya. Jadi sebenarnya inflasi kita terkendali ya, karena adanya kebijakan internal kita di Kota Parepare, sehingga inflasi kita lebih besar daripada kota, kabupaten, inflasi se-Pulau Sulawesi. Nah, ini komoditas yang berpotensi bergejolak di bulan November, Desember ya, 2020 dan 2021. Nah, ini perlu barangkali ya, sebagai gambaran untuk mengantisipasi. Jangan sampai nanti terjadi ya di bulan Desember yang sedang berjalan ini. Kalau November, alhamdulillah ya kita sudah buktikan bahwa dari 0,74 menjadi 0,22. Artinya sudah ada upaya yang kita lakukan sehingga inflasi kita lebih kecil dibandingkan dengan November 2021. Nah, sekarang yang menjadi masalah buat kita ya di Desember 2022. Kita belum tahu ke depan ya apa yang terjadi. Semoga tidak sama ya inflasi kita berdoa malah lebih rendah lagi. Semoga ya harga bisa terkendali dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu inflasi kita ya cukup besar, 1,14. Kita berharap inflasi kita tidak seperti itu. Ya tentunya berbagai upaya yang dilakukan oleh tim TPID ya, mudah-mudahan membuahkan hasil sehingga inflasi kita di bulan Desember tahun 2022 tidak sama dengan Desember di tahun 2021. Kita lihat ya, selama 2 tahun berturut-turut harga 5 komoditas bergejolak di bulan Desember dan memberikan andil yang tinggi di inflasi. Tomat telah mengalami kenaikan di November 2022 dan berpotensi naik kembali pada bulan Desember 2022. Dan ini sudah kelihatan ini di November ya, tomat kita ya andil inflasinya ya cukup tinggi. Ini tolong tim TPID ya untuk melihat ya, mudah-mudahan ya bisa melakukan intervensi sehingga tomat bisa terkendali harganya. Apalagi cuaca ya, cuaca sekarang lagi musim hujan ya, membuat beberapa komoditas terganggu pemasokannya. Tempat potensi kenaikan ya terdapat potensi kenaikan di bulan Desember 2022 yang disebabkan kondisi alam, yaitu angin kencang, yang sudah saya sebutkan tadi ya, hujan lebat. Nah, ini bisa memicu ya untuk kenaikan inflasi kita, terutama ya ikan-ikanan ya,
yang tadi bolu, layang dan sebagainya. Saya kira ya inflasi yang saya sampaikan di bulan November cukup sekian ya. Mudah-mudahan ya terutama tim TPID ya menjadi perhatian buat kita di bulan Desember. Semoga inflasi kita di Desember ya bisa terukur. Ya syukur-syukur ya tidak sama dengan di bulan Desember di tahun 2022. Semoga apa yang kami sampaikan ya bermanfaat buat kita semua. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.